segera hadir untuk Anda. Teopreneurship Akademi Digital. Shalom, Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, tadi kita sudah bahas ya tentang perkembangan teknologi, kemudian manusianya. Nah, sekarang bagaimana keadaan gereja sama now? Nah, kita lihat apakah gereja dia berkembang atau tidak, dampak dari kemajuan teknologi dan manusianya ini kepada gereja apa? Saudara ya, kita akan lihat keadaan gereja zaman now abad ke-21. Nah, dari pembahasan di atas mengenai kemajuan teknologi yang begitu pesat dan peradaban manusia di abad ke-21 ini, maka keadaan generasi ini semakin berkembang, serta populasi generasi digital seperti generasi milenial, generasi Z, dan generasi alfa lebih banyak dari generasi tua yang sudah ketinggalan zaman. Otomatis akan mempengaruhi keadaan gereja di zaman sekarang. Jadi kebanyakan gereja ini mudanya yang banyak, orang tuanya udah dikit-dikit. Nah, semakin hari orang tua akan semakin meninggal dunia, akan semakin sedikit, saudara. Generasi milenial akan semakin banyak, generasi alfa semakin banyak yang sudah terpengaruh dengan begitu teknologi yang begitu canggih. Kalau kita tidak berubah, gereja tidak berubah, kita nggak mungkin bisa menjangkaunya. Nah, Bapak Saudara, jadi sudah terpengaruh, gereja banyak sekali. Nah, hal senada juga berdasarkan survei Bilangan Research Center. Nah, jadi Bilangan Research Center ada lembaga peneliti Kristen yang menurut saya sangat kredibilitas. Penelitian mereka itu sangat bagus sekali, terukur sekali, dan orang-orang dalamnya itu bisa dipercaya. Dan hasilnya saya ambil untuk menulis buku saya, menulis buku ini, saudara ya. Menurut mereka survei terhadap 4.000 remaja pemuda Kristen di Indonesia bahwa presentasi generasi muda yang mengakses media sosial sudah mendekati 100%. Wow. Jadi hampir semua generasi Y, Z, dan Alpha itu hampir semua mereka sudah mengakses internet, saudara. Jadi pola hidup mereka sudah berubah, saudara. Jadi sudah generasi internet semuanya, generasi sosial media semuanya, generasi modern, super modern, sudah post modern, sudah super canggih lah. Nah, kalau gereja nggak canggih menyangkau mereka akan nggak mau dengar, sudah serius. Ini yang terjadi. Ini bilangan research yang menemukannya, hampir 100% mereka sudah menggunakan sosial media. Bahkan rata-rata menggunakan 3 sosial media. Wah, kalau saya WhatsApp, Facebook, Twitter, terus Instagram, apalagi sekarang sudah ada Telegram, YouTube. Wah, saya banyak sekali, saudara. Jadi minimal 3, saudara. Nah, perubahan hal ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perubahan generasi zaman now. Nah, bagaimana keadaan gereja di zaman sekarang akan saya bahas di bawah ini, saudara. Jadi saya tuh hampir bisa sampai 24 jam depan komputer. Nulis ini, bikin video ini, bisa 24 jam depan komputer. Ini saya sudah jam berapa? Jam 3 malam, Bapak Saudara, 3 subuh. Saudara. Nah, di depan ya generasi milenial, generasi sekarang yang bekerjanya seperti ini, Bapak Saudara ya. Bapak Saudara. Nah, perubahan generasi zaman now, bagaimana perkembangan gereja? Saya akan bahas di sesi kali ini, Saudara ya. Nah, perkembangannya adalah ini. Zaman berubah tetapi gereja tidak berubah. Nah, saya ulangi. Ini zaman udah berubah ya. Tapi gereja gayanya masih abad ke-20, 19, 18. Masih generasi zaman kolonial Belanda. Sekarang generasi sudah berbeda, sudah berubah. Tapi cara gereja belum berubah. Saya ulangi, zaman berubah tetapi gereja tidak berubah. Nah, zaman sudah berubah dari abad ke abad, terjadi banyak perubahan, baik perubahan dalam bentuk penemuan-penemuan yang otomatis mempengaruhi pengaruh manusia yang hidup pada zamannya dan terus berubah setiap zaman. Namun sangat ironis, gereja tidak mengikuti perkembangan itu. Gereja sudah sangat kuno dan ketinggalan. Saya ulangi, gereja kuno dan ketinggalan ini bukan saya katakan, tetapi saya mengutip
hasil penelitian Bilangan Research Center tadi ya, BRC tadi ya. Nah, yang dikutip oleh Dirjen Bimas Kristen, Profesor Dr. Thomas Penturi, Master Psikologi. Saudara, dia mengatakan bahwa 50% generasi muda hilang dari gereja. Wow. Jadi 50%. Tadi saya kurang hitung tuh, kurang lebih 100 berapa itu? Kurang lebih 170 juta, 180 juta. Itu 50% hilang dari gereja. Kalau 10% dari 180 juta kurang lebih 18 juta. Berarti kurang lebih 18 bagi 2, 9 juta. Bayangin, orang Kristen generasi muda hilang. 9 juta, Bapak Saudara. Nah, penyebabnya adalah program ibadah kaum muda tidak menarik, tidak berguna, tidak relevan. Wow. Bahkan penelitian sebanyak 50% responden anak-anak yang muda yang masih rajin ke gereja. Jadi 50% yang rajin ke gereja nih setelah diteliti, jadi bukannya orang luar teliti anak muda yang rajin ke gereja nih. Nah, mereka mengakui bahwa ibadah dan program kaum muda yang ditawarkan oleh gereja tidak menarik, tidak efektif, dan tidak relevan. Coba kita berpikir ibadah pemuda remaja kita, saudara. Kalau masih sama dengan 20, 30, 40 tahun lalu, jangan berharap anak muda kita akan berkembang. Mereka kan lebih memilih di luar daripada di dalam gereja. Saya ulangi sekali lagi, saudara ya. Ini survei mengatakan anak muda 50% meninggalkan gereja. Karena apa? Program yang ditawarkan oleh gereja nggak menarik, tidak efektif, dan tidak relevan. Masih sesuai zaman kolonial. Ini survei mengatakan, saudara ya. Nah, kemudian apalagi nih? Nah, kemudian hal yang sama dikatakan oleh Yonatan Patesina saat menjadi pembicara sesi plenari di Imago ya, Creative Conference tahun 2017 di Navidi Convention Hall, Jakarta Barat pada hari Kamis 24 Agustus 2017. Yonatan Patesina mengatakan bahwa gereja hari-hari ini menghadapi tantangan yang berat, khususnya di dalam menjangkau dan memuridkan anak-anak muda. Jika ini tidak segera disadari dan ditangani, maka gereja jangan kaget ke depan gedung gereja akan kosong dengan generasi-generasi penerus seperti yang terjadi di Eropa sekarang. Jadi bukan saya katakan, Bilangan Center meneliti, kemudian Profesor Penturi, Dirjen Bimas Kristen, dia menganalisa dan dia menyetujui itu dan dia mengutipnya. Kemudian Yonatan Patesina, salah satu senior saya, dia mengatakan demikian, saudara ya. Kalau gereja tidak memperhatikan anak muda, jangan harap kosong seperti di Eropa, saudara ya. Jadi zaman berubah, gereja nggak berubah. Nah, yang kedua, ini masih sama ya, zaman berubah tapi gereja tidak berubah. Jadi dengan kata lain, zaman telah berubah tetapi gereja tidak mengikuti perkembangan zaman, sehingga dikatakan kuno dan ketinggalan zaman. Hal ini berpotensi gereja mengalami kemunduran di abad ke-21 ini, saudara. Jadi kalau gereja tidak berubah dari kunonya, jangan harap gereja akan mundur, kehilangan generasi, saudara. Kalah dengan yang lainnya. Oke, saudara. Apalagi? Nah, zaman berubah tapi gereja tidak berubah. Kemudian gereja tidak berubah dalam hal apa? Nah, ini kita tadi bahas. Nah, zaman berubah, gereja nggak berubah. Dalam hal apa? Gereja nggak berubah. Pola ibadah yang tidak sesuai zaman. Tadi ya, menurut peneliti tadi ya masih sesuai dengan zaman kolonial Belanda. Saudara, kalau kita ada waktu kita bahas atau Bapak Ibu belajar tentang pola ibadah, itu tiap zaman berbeda-beda sesuai dengan zamannya. Zaman sekarang mungkin pakai musik, zaman dulu udah ada pakai musik-musik begini. Ya berbeda-beda. Nah, harus sesuai dengan keadaan zaman.
Nah, gereja kita ini menggunakan zaman kolonial. Nah, harusnya sudah berubah. Kalau kita nggak berubah, ketinggalan. Zaman dulu, kalau kita lihat gereja-gereja yang mainstream ya mereka hanya pakai organ tunggal, bahkan nggak pakai organ, pakai trompet itu. Nah, bayangin itu anak-anak muda mulai terhilang ketika hadirnya gereja-gereja Pantekosta karismatik dengan bandnya dan lain sebagainya. Nah, itu mulai terhilang, generasi yang ada di gereja mainstream itu mulai hilang, terpengaruh dengan generasi ini. Nah, saudara, berkembang. Nah, sekarang kita harus berpikir pola ibadah yang menarik seperti apa yang sesuai dengan generasi yang sudah melek teknologi. Kita harus berpikir, Bapak Saudara ya. Nah, pola ibadah tidak sesuai dengan zaman. Kemudian penjangkauan generasi sudah kadaluarsa, masih menggunakan gaya-gaya zaman dulu. Nah, kita perlu lihat zaman sekarang ini orang sudah jarang keluar rumah, dalam tanda kutip ya, sudah sering handphone. Jadi interaksinya di luar sudah sangat sedikit, interaksinya lebih banyak di dunia maya. Tetapi penginjilan masih harus datang ke suatu tempat dan bertemu dengan orang. Padahal kalau kita tahu generasi banyak tuh di depan, tidak salah ya, saya nggak bilang itu salah, cuman kita berpikir, kita melihat bahwa rupanya harus dikolaborasi. Jadi menjadi misionaris yang datang ke satu tempat itu sangat baik, sangat bagus. Tapi mari kita melihat zaman sekarang ada yang lebih baik dari itu. Menjadi misionaris yaitu menjangkau mereka di media sosial. Karena mereka setiap harinya main di media sosial. Lalu kita menjangkau di media sosial yang nggak nyambung. Nah, nanti kita akan membahas bagaimana kita menjangkau mereka di media sosial. Oke ya, jadi penjangkau generasi ini sudah kadaluarsa, Bapak Saudara. Nah, ke sesi berikutnya kita akan bahas bagaimana menjangkau generasi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian apalagi pola komunikasi yang berbeda dengan generasi yang tidak nyambung. Ulangi ya, yang tidak berubah apa dalam hal gereja, pola komunikasi berbeda dengan generasi yang tidak nyambung. Nah, saya mau katakan kebanyakan pemimpin gereja ini adalah generasi baby boomer dan generasi X. Nah, bawahan mereka atau jemaat mereka atau anak buah mereka, pengerja atau ini mereka kebanyakan generasi milenial dan generasi Z. Nah, dua generasi yang berbeda, kita sudah pelajari generasinya, ciri-cirinya sangat berbeda. Nah, pola komunikasi ini berbeda. Nah, akibatnya apa? Mereka nggak nyambung. Bayangin, nggak nyambung. Kalau zaman dulu, jadi sering sekali kalau pengerja, saya ingat ya ini contoh yang saya lihat di lapangan, pendeta-pendeta senior, generasi baby boomer, mereka zaman dulu kan kalau mau jadi pendeta itu harus ngepel dulu, nggak salah sih. Nah, ini dulu harus proses panjang. Jadi nggak boleh naik di mimbar dulu, khotbah di mimbar kalau tidak bersih WC, bersihkan ini segala macam. Itu nggak salah. Tetapi itu diterapkan zaman sekarang. Bayangin. Nah, kebanyakan generasi ini menolak. Akhirnya mereka bilang generasi malas. Nah, kita tidak bisa menilai itu karena zamannya berbeda, zamannya berubah. Akibatnya apa? Mereka nggak usah jadi pendeta-pendeta lagi karena prosesnya terlalu berat. Proses gaya mereka tahun 70, tahun 60 itu dipakai di abad modern ini, di abad 20 ini, 21 ini, dari tahun 2000-an ini, yang nggak nyambung. Makanya banyak orang-orang yang mundur. Jadi komunikasi nggak nyambung. Sudah bahasanya nggak nyambung, pola pikirnya nggak nyambung, akhirnya bahasanya nggak nyambung, saudara. Nah, supaya komunikasi nyambung, gimana? Rupanya tidak ada cara lain. Selain kita pemimpin, saya termasuk pemimpin di gereja, nah kita harus belajar tentang ciri-ciri generasi muda ini, generasi Manawi ini, yaitu generasi milenial atau generasi Y ini ya, terus generasi Z dan generasi Alpha. Kita harus belajar, Bapak Saudara. Generasi tua yang masih hidup ya Bapak Saudara, generasi baby boomer. Kalau kita mengasihi generasi ini, Bapak Ibu harus turun belajar. Pelajaran saya ini belajari Bapak Saudara. Belajar tentang bagaimana ciri generasi Samanawi ini Bapak Saudara. Bapak Ibu harus belajar. Kalau Bapak Ibu nggak belajar, jangan harap Bapak Ibu bisa nyambung dengan mereka Bapak Saudara.
Bapak Ibu dengar Bapak Pendeta yang senior yang menyaksikan video ini, Bapak Saudara, saya mau katakan Bapak Saudara, kita harus belajar generasi ini. Jangan antipati dengan generasi ini. Ayo jangkau mereka, dekatin mereka, walaupun kadang-kadang kita jengkel. Kemarin kita berusaha untuk jengkel karena mungkin perbedaan gaya bahasa, perbedaan generasi tadi ya. Kita dekati mereka, berusaha menjadi mereka, mengetahui mereka. Oke, Saudara, jadi kita harus belajar tentang generasi muda. Kemudian kita harus pemimpin harus bisa menyelesaikan gaya kepemimpinan. Nah, ini lagi nih. Nah, kalau tadi gaya kepemimpinan harus sesuai dengan generasi Y, Z, dan Alpha. Kita tahu bahwa generasi milenial ini generasi instan. Ya, mereka biasa kalau kerja internet bisa kerja mandiri, cepat dapat uang. Kalau zaman dulu harus proses dulu. Nah, kita harus pelajari Bapak Saudara. Yang generasi tua, generasi baby boomer, kalau bisa, ayo kita yang membuat sekat ini kita terobos. Ayo generasi yang sepuh. Saya termasuk mulai sepuh ya. Saya punya banyak jemaat generasi ke bawah. Saya berusaha menjangkau mereka. Nah, tapi yang lebih sepuh-sepuh lagi, yang senior, yang generasi X, generasi baby boomer, ayo kita menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan generasi mereka. Jangan pola kita di tahun 60, tahun 70, kita terapkan di zaman 2000-an ini. Ayo kita sesuaikan dengan generasi sekarang. Kemudian, anak muda harus diberikan kepercayaan untuk memimpin gereja. Ini dia. Nah, ini dia. Kita harus memberikan kepercayaan kepada anak muda. Kadang karena sudah berbeda, sudut pandang, gaya berbeda, akhirnya nggak dipercaya. Apalagi generasi baby boomer. Cirinya tadi itulah, mereka itu nggak suka dikritik, tapi mereka suka mengkritik. Bapak Saudara, ayo kita berubah. Kita harus mempercayakan anak muda ini. Belajar, melatih mereka, mendorong mereka. Melatih, mendorong, memimpin, membimbing. Berikan kepercayaan kepada mereka. Kita akan lihat bagaimana, karena saya mau katakan nih ya, kebanyakan ini generasi muda nih, anak-anak muda nih. Kalau Bapak Ibu tidak kasih kepemimpinan kepada generasi muda, Bapak Ibu nggak bisa menjangkau anak muda. Saya mau katakan nih, Bapak Ibu generasi baby boomer yang mendengar video ini, yang menonton video ini, Bapak Saudara, kita nggak bisa menjangkau generasi anak muda nih ya. Saya mau katakan, karena gaya bahasa kita berbeda. Caranya bagaimana? Percayakan kepada anak muda. Kasih mereka akan mendesain sesuai dengan zaman ini. Mereka akan merubah, dan waktu mereka merubah, jangan langsung kita antipati. Waduh, ini apa ini? Biarin mereka melakukan perubahan. Kita akan melihat banyak terobosan, mereka bisa menjangkau anak muda. Intinya apa? Berikan kepercayaan bagi generasi muda untuk memimpin. Nah, yang ketiga adalah ini yang berbeda lah. Kompetitor gereja semakin berbenahi, sedangkan gereja dalam zona nyaman, Bapak Saudara. Saudara, televisi itu film kartunnya canggih-canggih, tapi di gereja masih aja cerita Yunus di perut ikan. Bapak Ibu, Yunus di perut ikan, ikan di perut Yunus. Nah, Bapak Saudara, masih seperti itu. Padahal di TV sudah ada animasinya, segala macam, keren banget. Mereka lebih suka nonton Yunus di perut ikan di televisi daripada diceritain sama guru-guru sekolah minggu, Bapak Saudara. Nah, jadi kompetitornya semakin berbenahi. Pemuda remaja masih kayak begitu. Mereka lebih pilih malam mingguan di bioskop, di 21 yang keren banget. Coba kita anak muda bikin satu yang sesuai dengan zaman ini. Mereka akan datang daripada pilih bioskop, mereka akan datang di ibadah pemuda remaja. Ini kita harus berpikir, Saudara ya. Kita harus berpikir untuk bagaimana mendesain biar generasi muda ini tidak terhilang, Bapak Saudara. Banyak sekali sudah terhilang. Ini penelitian berkata 50% generasi muda terhilang karena kita ini egois, masih memikirkan, masih mengkritik anak muda. Ayo Bapak Saudara, mari kita berubah. Kompetitor semakin berbenahi, iblis itu semakin menggunakan sarana yang sama, Bapak Saudara ya. Jadi teopreneur ini netral ya. Penemu-penemu ini netral ya.
Iblis menggunakan itu untuk membawa kepada kegelapan. Harusnya kita yang pakai itu buat bawa mereka kepada kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara. Itu ya, Bapak Saudara ya. Jadi komputer semakin berkembang. Dan apa lagi? Nah, gereja kehilangan generasi. Akhirnya apa? Gereja kehilangan generasi. Berikut ini saya akan memaparkan keadaan anak muda Kristen di Indonesia menurut survei ya, bilangan Research Center yang berjudul Spiritualitas Generasi Muda Indonesia, yang melakukan survei terhadap 4.095 generasi muda Kristen di Indonesia tersebar di 42 kota dan kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia pada tahun 2018 ya, baru ya. Hasil survei tersebut mengindikasikan gereja kehilangan generasi. Jadi bukan hanya teori, tapi ini sudah diteliti oleh bilangan Research Center. Nah, masalahnya ini, Bapak Saudara, perhatikan ini anak muda Kristen nih. Anak muda kita akibat dari perubahan itu dan gereja tidak bisa merangkul mereka jadi punya masalah banyak. Apa masalahnya? Narkoba. Bayangin, usia 15 sampai 18 tahun itu 1,8% pernah tercandu menjadi kecanduan narkoba, Saudara. Ngeri, Saudara. Kemudian lari dari rumah usia 15 sampai 18 tahun itu pernah lari dari rumah 9,8%, Bapak Ibu Saudara. Itu gak sedikit, itu banyak, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang mengalami kekerasan seksual itu umur 15 sampai 18 itu 47% ini orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen. Dan kalau kita baca di buku, itu kebanyakan dari keluarga dekat. Orang tua Kristen, keluarga Kristen, Bapak Ibu Saudara. Mereka pernah mengalami kekerasan seksual. Kemajuan pecandu alkohol usia remaja pemuda 14,6%. Kemudian seks bebas sesama jenis. Bayangin, sesama jenis. Homoseks, lesbian atau gay, itu hampir 1%, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang tercandu pornografi ini hampir 50% remaja pemuda kita, Bapak Saudara. Wow. Keadaan anak muda kita nih, kalau kita tidak turun tangan untuk menyelamatkan mereka, Bapak Saudara, mereka akan terhilang, Bapak Saudara. Bayangin, pornografi itu 43,4% anak muda kita, Bapak Saudara. Akibat generasi ini mereka kecanduan pornografi. Ayo, Bapak Saudara, kita turun untuk jangkau mereka. Data-data ini saya tunjukkan kepada Bapak Saudara biar berpikir terbuka untuk menjangkau mereka. Kemudian apa lagi? Seks bebas lawan jenis, remaja pemuda 2,3%, Bapak Saudara. Itu dikatakan lebih dari 1 orang. Ngeri, Bapak Saudara. Usia remaja pemuda sebelum menikah mereka sudah melakukan seks bebas. Wow. Ini masalah terjadi di gereja zaman kita. Yang dilakukan penelitian ya, Saudara ya. Gereja kehilangan generasi. Ayo, Bapak Saudara. Akibat dari gereja kurang menyikapi perubahan revolusi peradaban yang sangat cepat, gereja akan kehilangan generasi zaman ini. Wow. Ayo, Bapak Saudara. Kita benahi. Zaman berubah. Gereja enggak berubah, Bapak Saudara. Hati saya nangis. Waktu saya belajar ini, gereja harus berubah, Bapak Saudara. Ayo. Generasi perubahan zaman udah berubah. Gereja masih belum berubah. Ayo berubah. Bapak Saudara, di sesi berikutnya saya akan bahas tentang bagaimana kita berperan. Bagaimana peranan teopreneur di abad 21 ini. Setelah kita belajar tadi ya perkembangan-perkembangan tadi dan keadaan gereja, mari kita berubah. Nah, lewat perkembangan ini kita akan lihat bagaimana Tuhan memakai teopreneur, konsep teopreneur yang dipakai di abad modern ini, abad 21 ini untuk menjangkau mereka. Oke, Bapak Saudara, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.